Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Gizi Angkatan 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh metode deep fat frying pada pengolahan kentang. Materi ini disusun oleh kelompok 13 kelas ganjil atau kelas B yang beranggotakan yang pertama, Raihan Dia Firmandani dengan NIM 2203011913095. Kemudian, Sekar Ayu Cendani dengan NIM 220301191301121. Ketiga, Nandita Mawa Ayuning Pramesti dengan NIM 2203011914014. Terakhir, Adila Nur Amalina dengan NIM 22030119140140165. Berikut kami tampilkan presentasi materi kami. Ketersediaan bahan makanan di dunia menjadikan masyarakat untuk terus berinovasi untuk mengolah bahan makanan melalui berbagai teknik pengolahan yang ada. Aktivitas pengolahan bahan pangan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu atau kualitas bahan, memperpanjang umur simpan bahan pangan, serta meningkatkan harga jual produk makanan. Salah satu teknik pengolahan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yaitu teknik penggorengan. Teknik penggorengan sendiri merupakan suatu proses pengolahan bahan makanan yang menggunakan media minyak sebagai pengantar panas. Proses penggorengan biasanya dilakukan dengan suhu tinggi hingga mencapai 160 derajat Celcius. Tingkatan suhu yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil akhir produk makanan. Jika semakin tinggi suhu yang digunakan, maka dapat merusak mutu atau kualitas bahan pangan. Pada paper ini menggunakan bahan pangan kentang atau Solandium tuberosum, yang merupakan salah satu jenis bahan pangan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat lokal maupun non-lokal. Kentang sendiri adalah salah satu jenis bahan makanan yang mengandung dasar pati dan mengandung sedikit protein dan lemak. Di Amerika Serikat, produk kentang goreng menyumbang porsi yang signifikan dari penggunaan kentang, yaitu sebesar 46,16% produksi. Di dalam bahan pangan kentang terdapat banyak sekali kandungan gizi, makronutrien, serta mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga hal ini menjadikan salah satu tujuan masyarakat mengonsumsi kentang. Dan sebagian besar masyarakat mengonsumsi kentang yang melalui proses pengolahan penggorengan. Penggorengan dengan bahan pangan kentang menggunakan metode deep fat frying adalah suatu teknik pengolahan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Deep fat frying sendiri merupakan sebuah metode penggorengan pada bahan pangan yang menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Pada metode penggorengan ini, seluruh bagian dalam bahan pangan yang digoreng akan terendam minyak sehingga perpindahan panas dari minyak ke bahan makanan dapat menyeluruh atau merata. Di dalam penggorengan ini terjadi suatu proses yang sangat kompleks yang melibatkan panas dan perpindahan massa secara bersamaan antara media penggorengan dengan makanan. Flux panas ditransfer dari minyak ke bagian permukaan makanan secara konveksi dan dari permukaan makanan ke intinya melalui konduksi. Perpindahan massa ditandai dengan keluarnya uap air dari bahan makanan melalui difusi molekuler dan tekanan kapiler, dan diikuti oleh masuknya minyak ke dalam ruang-ruang kosong yang telah dibentuk oleh pembuangan air. Proses penggorengan dapat memberikan warna keemasan, gerak yang renyah, serta karakteristik sensori yaitu rasa serta tekstur yang khas yang menjadikan hasil produk lebih menarik bagi konsumen. Penggorengan bahan pangan kentang menggunakan metode deep fat frying adalah suatu teknik pengolahan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Deep fat frying sendiri merupakan sebuah metode penggorengan pada bahan pangan yang menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak. Pada metode penggorengan ini, seluruh bagian bahan pangan yang digoreng akan terendam minyak sehingga perpindahan panas dari minyak ke bahan pangan dapat menyeluruh atau merata. Di dalam penggorengan ini terjadi suatu proses yang sangat kompleks, di mana melibatkan panas dan perpindahan massa secara bersamaan antara media penggorengan dengan makanan. Flux panas yang ditransfer dari minyak ke bagian permukaan makanan secara konveksi dan dari permukaan makanan ke intinya melalui konduksi.
Perpindahan massa ditandai dengan keluarnya uap air dari bahan makanan yaitu kentang melalui difusi molekuler dan tekanan kapiler, dan diikuti oleh masuknya minyak ke dalam ruang-ruang kosong yang telah terbentuk oleh pembuangan air. Proses penggorengan dapat memberikan warna keemasan, kerak yang renyah, serta karakteristik sensori yaitu rasa serta tekstur yang khas yang menjadikan hasil produk lebih menarik bagi konsumen. Dalam paper ini mempunyai tujuan khusus, yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui apa saja pengaruh jenis penggorengan terhadap kualitas bahan pangan yaitu kentang. Dan yang kedua, yaitu mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggorengan bahan pangan kentang. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu pengaruh penggorengan terhadap kualitas kentang goreng yang dihasilkan. Yang pertama yaitu warna. Warna kentang goreng merupakan komponen yang sangat penting bagi konsumen untuk menilai kualitas kentang goreng tersebut. Kentang goreng yang banyak kita temui biasanya berwarna kecoklatan hingga gelap. Warna gelap ini disebabkan karena kandungan gula pada umbi kentang. Menggoreng kentang dengan suhu tinggi menyebabkan reaksi Maillard non-enzimatis asam amino untuk bereaksi dengan kelompok karbonil gula reduksi, yang membuat produk kentang goreng mengalami penggelapan warna. Secara khusus, perubahan warna ini disebabkan oleh reaksi reduksi gugus karbonil gula dengan gugus amino pada asam amino yang terdapat dalam minyak goreng. Gula yang berperan langsung dalam kualitas kentang goreng adalah gula preduksi fruktosa dan glukosa, sedangkan untuk sukrosa berperan secara tidak langsung. Sukrosa adalah gula non-preduksi yang dapat mengalami hidrolisis di bawah panas tinggi dan terurai menjadi fruktosa dan glukosa. Jika kadar gula, terutama glukosa, yang terdapat di dalam umbi kentang terlalu tinggi, maka akan lebih banyak substrat yang tersedia untuk reaksi Maillard dan menghasilkan kentang goreng berwarna gelap yang tidak cocok untuk beberapa pasar atau konsumen. Faktor lain yang mempengaruhi warna kentang goreng yaitu kandungan asam amino. Yang kedua yaitu tekstur. Beberapa perubahan kimia dan fisik terjadi pada bahan pangan selama proses penggorengan, termasuk gelatinisasi pati, kepadatan protein, penguapan air, dan pembentukan kerak atau kras. Tekstur juga merupakan faktor untuk menentukan penerimaan konsumen terhadap produk kentang goreng. Seperti halnya warna. Perubahan tekstur terjadi selama proses termal dan memasak sebagai tanggapan terhadap perubahan struktur bahan pangan. Proses penyimpanan kentang goreng dengan cara dibekukan atau frozen selama beberapa waktu, seperti yang banyak dilakukan oleh konsumen, juga berpengaruh terhadap kentang goreng yang dihasilkan. Tekstur kentang goreng yang direbus terlebih dahulu akan berbeda dengan tekstur kentang segar yang langsung digoreng. Perebusan atau blanching mengakibatkan hilangnya kekokohan dan kohesif kentang goreng, menyebabkan hilangnya integritas dinding sel oleh hilangnya protopektin yang berlebihan selama proses perebusan yang diikuti dengan penggorengan. Pada keripik kentang atau potato chips, tekstur crispy menjadi karakteristik utamanya. Tekstur ini sangat terkait dengan laju perpindahan panas. Metode penggorengan dengan deep fat frying dapat memberikan karakteristik ini berkat tingkat perpindahan panas yang tinggi terkait dengan panas minyak goreng. Keluarnya air dengan cepat dari irisan kentang
disebabkan karena kecepatan perpindahan panas yang tinggi selama penggorengan yang bertanggung jawab atas mengembangnya bahan dan tekstur renyah pada bahan pangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keripik kentang yang diolah dengan cara digoreng memiliki tekstur yang lebih fleksibel atau tidak mudah hancur daripada keripik kentang yang diolah dengan cara dipanggang. Penggorengan juga berlangsung dengan cepat, karena koefisien perpindahan panas yang jauh lebih tinggi terkait dengan minyak goreng panas, sehingga penggorengan dinilai lebih efisien daripada pemanggangan. Dalam proses penggorengan, eksistensi minyak goreng bertindak sebagai plasticizer dalam sistem dan memberikan fleksibilitas pada produk bahan pangan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penggorengan bahan pangan. Yang pertama, perubahan fisik dan struktur yang disebabkan oleh penggorengan. Selama penggorengan, kerak dan inti produk goreng akan mengalami perubahan yang berbeda pada tingkat mikrostruktur. Saat penggorengan berlangsung, kerak dehidrasi berkembang dan meningkat, dan gradien suhu terbentuk di bagian dalam sebagai hasil dari perpindahan panas melalui konduksi dari kerak ke inti dan inti dimasak. Pengambilan minyak juga terjadi selama penggorengan kentang. Saat keripik atau kentang goreng yang dikeluarkan dari media penggorengan, suhunya akan menurun. Yang kedua, perubahan kimia dan nutrisi yang disebabkan oleh penggorengan. Selama menggoreng, produk makanan mengalami perubahan warna, permukaan, dan profil aromanya. Penggunaan minyak yang berkepanjangan pada suhu tinggi dan dengan adanya udara menyebabkan beberapa reaksi seperti hidrolisis, oksidasi, dan polimerisasi menghasilkan pembentukan senyawa yang mudah menguap dan tidak mudah menguap di dalam minyak, dan beberapa di antaranya dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Hilangnya senyawa sehat dan terbentuknya senyawa tidak sehat yang dapat diserap oleh produk mengakibatkan penurunan nilai gizi gorengan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kandungan minyak dan kelembaban. Suhu penggorengan merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah lemak yang diserap. Peningkatan suhu minyak sebanding dengan jumlah minyak yang terserap dan serupa dengan yang diamati saat menggoreng. Retensi kelembaban pada kentang goreng yang dilapisi lebih tinggi daripada yang tidak dilapisi. Efek positif ini terkait dengan kapasitas pengikatan air yang tinggi mencegah pergantian kelembaban dengan minyak selama proses penggorengan. Konsumsi minyak menurun selama menggoreng setelah dilapisi. Berikutnya, efek pada tekstur. Perubahan tekstur pada produk gorengan merupakan hasil dari perpindahan panas dan massa bersamaan dengan perubahan kentang yang terjadi selama proses penggorengan. Gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan kentang goreng dapat digunakan sebagai indikator kerenyahan, dan semakin rendah gaya putusnya, semakin tinggi kerenyahannya. Lalu, efek pada aktivitas air produk gorengan. Aktivitas air atau AW produk gorengan merupakan indikator penting dalam penilaian kualitas untuk stabilitas dan keamanan. Kecepatan relatif oksidasi lipid, Maillard, hidrolisis, reaksi enzimatik, dan mikrobiologi menurun drastis ketika nilai AW kurang dari 0,4 dan oksidasi lipid terhambat ketika nilai AW mendekati 0,35. Nilai AW produk gorengan dicapai ketika mendekati 0,35. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik simpulan bahwa suatu proses penggorengan menggunakan metode deep fat frying merupakan suatu metode penggorengan yang menggunakan bantuan media minyak dalam jumlah yang banyak sehingga seluruh bagian bahan pangan terendam dan terjadi perpindahan panas yang merata dan menyeluruh. Pada penggorengan kentang dengan metode deep fat frying ini, terjadi perubahan karakteristik sensori yaitu pada aspek warna dan tekstur. Perubahan warna kentang menjadi lebih gelap dari sebelumnya disebabkan oleh adanya reaksi Maillard non-enzimatis asam amino. Sedangkan perubahan pada tekstur berbeda ketika kentang direbus terlebih dahulu sebelum digoreng dengan kentang segar yang langsung digoreng. Nah, hal ini disebabkan karena perebusan mengakibatkan hilangnya protopektin
yang berlebihan. Perpindahan panas dengan suhu tinggi juga menghasilkan produk dengan tekstur yang renyah. Hal ini tentunya sangat disukai oleh para konsumen. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penggorengan pada bahan pangan kentang. Di antaranya yaitu ada suhu yang digunakan, penyerapan minyak, kelembapan bahan pangan, adanya gaya putus, dan aktivitas air. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan.